Oke semua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sekilas ya, ini hanya cerita saja kalau menurut saya ya. Support resistance versus supply and demand. Jadi mungkin ada trader yang dia itu trader support resistance, ada trader yang supply and demand. Sebenarnya dua hal ini kalau saya ngomong dua-duanya itu bagus. Jadi sama. Cuman kalau kita ngomong kecenderungan support dan resisten dikombinasi dengan supply and demand itu powerful banget. Bagi saya powerful banget. Nah, apa sih support resisten dan supply and demand? Nah, pasti banyak yang bingung. Kalau saya ngomong konsep dasar ya, basic itu sebenarnya adalah dari candlestick. Bagaimana harga itu bergerak. Nah, konsep dasarnya dari situ. Kemudian kecenderungan kalau saya ngomong dari sebuah gerakan. Candlestick ini kalau saya ngomong dia adalah sejarah sebuah harga atau histori harga. Harga terbentuk, harga itu pernah ngapain, harga itu pernah bergerak kemana, harga itu pernah mencapai level yang mana, kayak gitu. Jadi konsep awalnya itu dari candlestick terlebih dahulu. Nah, sebuah gerakan kayak gini, kecenderungan pun orang akan sering apa ya kalau ngomong konsep dasarnya, basic banget. Ini candlestick adalah histori harga, sejarah harga, jejak sebuah harga. Itu kalau guru saya ngomong, dasarnya seperti itu. Kemudian muncullah pembatasan. Nah, harga dibatasi nih di sini, kayak gini. Ada yang nariknya itu dari harga tertinggi dan terendah. Harga bergerak nih, sejarah harga bergerak nih. Kemudian dia harga naik, kemudian turun, membentuk sebuah sejarah atau jejak dari harga tersebut. Di sini juga kita bisa lihat, kita tarik kayak gini. Oke. Nah, kalau kita kecenderungan ya, seperti yang di video-video sebelumnya, apa sih kita nariknya dari wick atau dari body, ya terserah lah, whatever lah. Cuman kalau saya ngomong, kalau Anda menggunakan candlestick, kemudian Anda menarik seperti ini, boleh sah. Ketika Anda menarik seperti ini sah, boleh, jangan diperdebatkan. Kayak gini, kalau kita pakai line chart, pakai gini boleh, silahkan boleh. Nah, jadi awal harga itu bergerak naik turun, menimbulkan sebuah jejak. Ya, jadi meninggalkan sebuah jejak. Nah, kayak gitu. Terus kalau konsep dasarnya support resisten, saya bisa mengatakan kalau saya sih kecenderungan saya sendiri ya pribadi, saya ngomong pribadi. Jadi kalau kita ngomong di sini support resisten itu apa sih? Support resisten kalau kita ambil dari sebuah gerakan harga ini, histori harga. Jadi kalau saya ngomong support resisten itu adalah harga. Kalau saya ngomong ya, apa sih? Ya, jadi kan konsep awalnya di sini kan apa sih support resisten dan supply and demand? Kalau saya bagi di sini, support resisten itu kalau menurut saya adalah harga. Konsepnya adalah harga. Nah, kemudian kenapa kok saya lebih cenderung ngomongnya itu harga? Iya, karena kalau kita menarik itu, kita menarik dari candlestick yang ibaratnya jejak harga terakhir. Harga tertinggi di mana? Harga terendah di mana? Kayak gitu. Ini saya nggak ngomong tentang key level ya. Saya jadi ngomong basicnya. Saya nggak ngomong kenapa kok bisa terpantul, dapat memantulkan harga, kenapa kok dapat support resistance itu kuat apa enggak. Sebenarnya konsep dasarnya saya nggak ke situ. Saya lebih cenderung support resistance itu apa sih? Supply and demand itu apa sih? Jadi kalau saya ngomong support resistance atau supply and demand, support resistance itu saya lebih cenderung mengatakan bahwa support resistance itu adalah harga atau jejak dari harga tersebut, harga tertinggi atau terendah. Nah, sedangkan supply and demand itu apa sih? Kalau kita ngomong konsep dasarnya, dasar banget. Ada sebuah gerakan harga seperti ini saya ngomong supply and demand-nya. Harga naik, turun, kemudian naik.
Kita nyebut konsepnya adalah rally base rally. Ini kan rally base rally. Harga naik nih, rally base rally. Nah, base ini apa sih? Kalau kecenderungan ya rally. Kita mungkin akan pernah mendengar yang namanya titik keseimbangan. Ada titik ketidakseimbangan. Nah, konsep dasar saya ambil dari situ. Mungkin apa yang saya katakan saat ini mungkin kurang tepat ya. Mohon maaf, cuman ini yang saya yang ada dalam pikiran saya gitu loh. Nah, konsepnya harga bergerak, ada ketidakseimbangan harga nih di sini. Di mana ada buyer dan seller, lebih kuat mana? Lebih kuat yang namanya buyer. Nah, di sini terjadi pertarungan harga antara buyer dan seller. Titik keseimbangan. Jadi ketika rally itu adalah titik ketidakseimbangan, imbalance. Kemudian ada base, balance. Antara buyer dan seller adalah antara buyer dan seller itu imbang transaksinya. Jadi harga itu seimbang di sini. Kemudian apa yang terjadi? Timbullah rally. Berarti buyernya menang lagi. Buyernya menang lagi. Jadi ada gerakan kayak gini. Ada gerakan sebuah transaksi antara buyer dan seller. Dari konsep ini saya lebih cenderung mengatakan, dari konsep ini ya kalau saya pribadi, asumsi saya, mohon maaf kalau saya salah, ini cuma pemikiran saya saja. Jadi supply and demand saya lebih cenderung mengatakan itu adalah transaksi. Oke. Jadi support resisten itu kalau menurut saya adalah harga, sedangkan supply and demand adalah transaksi. Kayak gitu. Jadi konsep dasarnya teman-teman harus paham dulu. Kenapa kok kita harus menarik dari wick? Kenapa kok kita menarik dari body? Kenapa waktu kita menarik supply and demand itu kita blok yang di sini? Apakah harga tersebut dapat memantulkan harga? Harga bergerak kayak gini. Ada ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Misal buyernya menang, harga naik, terpantul di sini. Ternyata dia dapat memantulkan harga nih area ini. Kenapa? Konsep dasar di balik itu bisa jadi ada mungkin yang pernah saya pelajari ya, UFO, unfilled order. Kenapa? Karena di dalam base ini bisa jadi masih ada sisa order, sisa transaksi yang belum terpenuhi. Bisa jadi di situ konsep dasarnya. Kenapa kok supply and demand itu dapat mantulin harga? Ya bisa jadi karena kalau kita ngomong supply and demand adalah transaksi, bisa jadi ada mungkin ada transaksi di sini tuh yang belum clear, belum terpenuhi, belum terrealisasi. Harga tersebut dapat terpantul. Kalau konsepnya support resisten, kenapa kok support resisten dapat tertembus? Ya kalau saya ngomong, ya simpel, kita simpelkan aja. Ketika harga tertinggi tembus, padahal biasanya harganya sekian, kok ini naik? Berarti pembelinya banyak, ya kan? Pembelinya banyak, harga tertinggi tertembus. Bisa jadi dia bakalan akan membentuk harga tertinggi baru. Harga tertinggi baru tertembus lagi. Otomatis bisa jadi akan membuat sebuah harga baru. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di bagian sini harga terendah tertembus. Konsepnya apa? Ya buyer dan seller balik lagi. Buyer dan seller bisa jadi di sini ketika harga turun, lebih kecenderungan transaksi itu adalah transaksi yang dimenangkan oleh seller. Yang di bagian ini transaksi tersebut dimenangkan oleh buyer. Konsep dasarnya di sini kalau saya ngomong. Support resistance adalah harga. Bisa dikatakan jejak harga. Nah, jejak harga. Supply and demand itu apa? Transaksi kalau saya ngomong. Muncul banyak konsep. Jual di resisten, beli di support. Ya, enggak setiap ada support dan resisten di situ kalian langsung entry, enggak, kita nunggu konfirmasinya. Apa yang akan terjadi? Pasti akan ada yang namanya retest, akan ada yang namanya pullback. Ketika area masuk tersebut ke area base, supply and demand, drop base drop. Ketika dia masuk ke base, apakah harga tersebut dapat memantulkan? Apakah harga itu dapat terpantul? Enggak selalu bakalan 100% benar. Enggak ada teknik yang holy grail. Banyak yang bilang seperti itu. Cuman konsep dasar ini teman-teman harus paham. Support resistance itu apa? Supply and demand itu apa?
Itu yang ingin saya jelaskan di video kali ini. Jadi banyak yang bingung, apa sih itu support? Apa sih itu supply and demand? Konsep dasarnya di situ. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya di sini, mohon maaf kalau saya salah. Support resistance merupakan harga atau jejak harga atau histori harga. Harga, saya poinnya di situ. Sedangkan supply and demand saya lebih cenderung mengatakan itu adalah transaksinya. Transaksi antara buyer dan seller. Kayak gitu. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail. Ini adalah konsep yang ada di pemikiran saya. Kalaupun toh saya ada kesalahan atau apa, saya mohon maaf. Ini cuma pemikiran saya aja. Oke, terima kasih teman-teman ya.